lagi ke videoku Indah. Kali ini aku ingin bahas mengenai mengapa sih orang kaya itu terlihat menjadi orang miskin. Apakah mereka itu pencitraan, apa memang ada hal yang lain mereka pertahankan? Dan kebanyakan orang yang gak punya atau kalangan dari menengah ke bawah itu biasanya teriak-teriak bahwa dia itu memiliki segalanya, memiliki banyak rumah, memiliki motor baru, memiliki mobil baru. Nah, videoku kali ini bahas mengenai kenapa orang yang benar-benar kaya gitu, kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, apa sih kelebihan atau privilege sebagai orang kaya yang terlihat miskin di depan orang lain? Ada 5 hal yang kalian harus tahu bahwa dengan melakukan hal ini malah membuat keuntungan bagi orang kaya. Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu menghindari sorotan pajak. Nah, bagi teman-teman yang bayar pajak, kalian pasti tahu bahwa semakin banyak barang yang kita miliki, semakin banyak juga pajak yang harus kita bayar. Bukan berarti mereka itu nggak bayar pajak ya, tapi menghindari ketatnya bayar pajak. Terlepas dari kekayaan yang mereka miliki, mereka itu berusaha sekali untuk agar nggak terlihat mencolok, agar orang yang bekerja di perusahaan pajak nggak mencari pembayaran pajak yang nggak mereka inginkan gitu. Jadi bukannya mereka berusaha untuk kayak yaudah aku berusaha untuk melindungi diri biar nggak bayar pajak, bukan kayak gitu, tapi mereka hidup sederhana agar nggak bayar pajak yang nggak menguntungkan buat mereka gitu. Jadi dia tuh benar-benar berpenampilan sederhana biar dia bisa membayar pajak yang penting-penting aja gitu. Karena kebanyakan juga orang-orang kaya itu juga mengalami tekanan gitu. Bukan hanya orang yang kelas menengah ke bawah aja memiliki tekanan bayar pajak, tapi orang kaya pun itu memiliki tekanan untuk bayar pajak juga ya teman-teman. Terus yang kedua, tidak menarik perhatian kompetitor. Nah, biasanya orang-orang kaya dalam bidang bisnis itu biasanya nih pada umumnya kebanyakan nggak akan memperlihatkan kehidupan mereka. Nah, maksudnya kayak gimana? Nah, biasanya misalkan nih, aku contohkan nih, aku tuh kaya dari hasil jualan donat gitu ya. Aku punya rumah banyak di sana sini dari hasil penjualan aku. Nah, karena aku posting, otomatis orang-orang di sekitar kita pun ingin maju kan? Ingin maju, ingin mencapai di posisi kita. Nah, untuk itu pasti mereka akan berlomba-lomba untuk meniru produk yang kita buat, produk yang kita pasarkan di masyarakat, sehingga itu akan berpengaruh pada bisnis si pembisnis tersebut. Jadi dengan mereka banyak meniru bisnis donat aku gitu, jadi otomatis nggak semua orang beli donat di tempat aku, pasti akan membeli di tempat yang lain tuh, yang mungkin lebih di harga murah atau lebih dengan bervariasi bentuk gitu. Jadi otomatis saingan kita itu makin banyak dan otomatis akan merugikan bisnis kita sendiri. Sehingga orang-orang yang memiliki bisnis gurita, apalagi ya bisnis sana sini, itu nggak akan memperlihatkan mereka kaya gitu. Mereka biasa akan berpenampilan biasa-biasa aja gitu. Jadi otomatis saingan mereka pun akan kayak meremehkan dia, bahwa oh bisnis itu ternyata ya orangnya juga biasa-biasa aja, berarti bisnisnya ya berarti nggak terlalu signifikan gitu. Jadinya otomatis kompetitor itu nggak akan meniru produk kita gitu. Jadinya kita bisa menguasai pasar. Terus yang ketiga adalah menjaga privasi dan keamanan. Orang-orang kaya itu lebih menjaga privasi mereka dan keamanannya juga. Ya bener juga sih gitu. Karena yang dia inginkan adalah keamanan, karena dia udah memiliki banyak uang, udah memiliki uang kesana kesini, otomatis kan dia ingin menjaga gitu ya dari kriminalitas, dari aksi-aksi yang buruk yang terjadi, yang mungkin terjadi pada dirinya sendiri. Teman-teman harus tahu, ada juga pepatah kayak gini, poverty is yelling and wealthy is silent. Jadi kebanyakan orang kaya itu diam-diam, nggak perlu dia berkoar-koar mengatakan bahwa saya kaya loh gitu, saya punya rumah loh, saya punya banyak ini loh. Dan ini juga menghindari yang namanya teman yang suka pinjam 100 dulu tapi ujung-ujungnya nggak dibalikin. Ya kalau temennya 1 mesti nggak apa-apa ya, kalau temennya ribuan gitu ya, semuanya 100 ya lumayan hilang uangnya gitu. Nah intinya gitu ya, jadi kembali kemana-mana. Kecuali kamu ingin memikirkan bisnis yang yang dipercaya itu, tapi kebanyakan sih itu
hanya cuman di pribadi masing-masing gitu. Mungkin ada pertemuan khusus, ini loh kekayaan saya yang saya miliki, mungkin ada tempatnya gitu ya. Yang keempat, minimalisir kejahatan. Sama yang aku bilang kayak tadi, itu ketika kalian terlalu memperlihatkan gitu kekayaan kalian, itu akan mengundang kriminal. Banyak juga di berita-berita itu, banyak orang yang kaya yang memperlihatkannya di media sosial itu ternyata dirampok rumahnya atau dijegal di jalanan. Ya pokoknya nggak aman lah. Yang kelima, hidup tenang tanpa kemewahan. Orang yang benar-benar kaya itu udah nggak lagi mikir kemewahan dalam arti barang-barang. Mereka ingin mencari hal-hal yang lebih bermakna. Nah, udah memiliki kekayaan, jadi mereka otomatis mencari kebahagiaan yang lebih tinggi derajatnya, itu kebahagiaan tanpa terikat oleh suatu benda. Contohnya seperti kesehatan, jadi memiliki badan yang sehat, memiliki hubungan keluarga yang baik, yang harmonis, itu udah sangat privilege yang sangat wah bagi mereka. Nah itu teman-teman 5 hal yang perlu kita tiru dari orang-orang yang benar-benar kaya. Jadi orang yang benar-benar kaya aja mereka bersikap seperti itu gitu untuk menjaga kekayaan mereka kan. Nah orang-orang yang kita yang ingin menuju ke sana, ya kita tiru dong sisi positif yang seperti itu gitu, agar kita bisa menjaga ekonomi kita dengan baik. Misalnya kita mau pergi ke Jepang, pasti orang-orang desa tuh mikir kayak gini nih, wah dia udah sukses tuh di luar negeri, pasti banyak uang gitu. Nah, kalau kalian memperlihatkan diri kalian dengan sangat mewah, hedon gitu, banyak dong orang-orang di desa juga mikir, wah dia udah bercukupan, ya boleh dong dipinjemin uangnya, ya dong minta bantuannya gitu. Ya, mereka juga nggak tahu kehidupan kita di sini juga memperjuangkan untuk hidup kita yang selanjutnya gitu. Itu teman-teman saran aku yang tinggal di Jepang. Oke? Teman-teman, terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka sama video aku, boleh subscribe. Kalau kalian merasa ada pendapat yang lain, boleh di komen. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan bye!